Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, melanjutkan pertemuan sebelumnya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang penciptaan ruh yang mulia, yakni ruh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan cikal bakal dari adanya alam semesta ini. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan tentang penciptaan makhluk-makhluk yang lain, termasuk penciptaan ruh para nabi terdahulu, serta penciptaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khuliqat arwahul mu'minina min ummati Muhammadin min araqi Muhammadin alaihi salam. Adapun ruhnya orang-orang yang beriman yang berasal dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari tetes keringat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, lalu ruh-ruh tersebut berkata, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma khalaqa qindilan minal aqiqil ahmari yura dhahiruhu min batinihi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan pelita yang terbuat dari batu mulia. Kalau zaman sekarang ini adalah batu akik contohnya, di mana batu mulia tersebut berwarna merah yang bisa terlihat luarnya dari dalamnya. Tsumma khalaqa
surata Muhammadin alaihi salam ka suratihi fid dunya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bentuk fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana bentuk fisiknya di dunia. Summa wada'aha fi hadal kindili. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan bentuk fisik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut di dalam pelita. Faqama ka qiyamihi fis salati. Maka berdirilah bentuk fisik baginda Nabi tersebut di dalam batu mulia, di dalam lampu lentera, seperti berdirinya orang yang sedang melaksanakan sholat. Summa tawfat arwahul anbiya haula nuri Muhammadin alaihi salam. Kemudian ruh-ruh para nabi, mulai Nabi Adam sampai nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengelilingi sekitar nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengelilingi nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sembari fasabbahu wa hallalu miqdaru mi'ati alfi sanatin. Mereka sambil bertasbih, para ruh-ruh nabi-nabi tersebut bertahlil selama kurang lebih. Summa amarallahu ta'ala kullal arwahi liyanduru. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luhur memerintahkan para ruh-ruh tersebut untuk memandang bentuk fisik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faminhum marra'a ra'sahu. Di antara para ruh-ruh yang memandang bentuk fisik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang melihat kepala baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang memandang bentuk fisik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang terlihat kepalanya, fasara khalifatan wa sultanan bainal khalaiki, maka kelak Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ruh yang kebetulan melihat kepala nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbentuk fisik sebagaimana di dunia, maka dia oleh Allah diciptakan, dijadikan dan ditakdirkan menjadi khalifah dan raja di antara para makhluk. Wa minhum marra'a
jabhatahu, dan di antara ruh-ruh yang oleh Allah diperintahkan untuk memandang bentuk fisik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang melihat kening beliau. Fasara amiran adilan, maka kelak Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikannya seorang amir, seorang pemimpin yang adil. Di antara para ruh-ruh tersebut juga ada yang melihat kedua mata beliau, dan bagi yang melihat kedua mata beliau, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikannya orang yang mampu menjaga kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara mereka para ruh-ruh yang oleh Allah diperintahkan untuk memandang bentuk fisik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang melihat kedua alis beliau, dan bagi yang melihat alis beliau, maka suatu saat Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan orang tersebut orang-orang yang ahli di dalam mengukir. Wa minhum marra'a udunaihi, dan ada pula di antara ruh-ruh yang ada yang diperintahkan oleh Allah untuk memandang bentuk fisik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihat kedua telinga beliau. Fasara mustami'an wa mukmilan, dan bagi yang melihat kedua telinga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kelak Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan ia seorang yang suka mendengar dan menerima sesuatu. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, wa minhum, dan juga di antara para ruh-ruh yang ada yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memandang bentuk fisik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marra'a khaddaihi, ada yang melihat kedua pipi beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasara muhsinan wa aqilan, dan bagi yang melihat kedua pipi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suatu saat Allah jadikan orang tersebut suka berbuat baik dan orang-orang yang berakal, dalam arti ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang pandai. Wa minhum marra'a syafataihi, dan di antara mereka
orang-orang yang melihat kedua bibir yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasara hakiman wa tabiban wa atoron, maka suatu saat orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan orang-orang yang hebat, atau dijadikan hakim, dijadikan dokter, dan dijadikan orang-orang yang tajam akalnya. Wa minhum, dan di antara mereka ada yang melihat mulut bentuk fisik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasara shaiman, maka kelak orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan orang-orang yang ahli berpuasa. Wa minhum, di antara para ruh yang ada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memandang bentuk fisik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terlihat adalah gigi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka yang melihat gigi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suatu saat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan dan ditakdirkan sebagai orang yang rupawan, baik pria maupun wanita. Wa minhum ra'a lisanahu, ada juga di antara ruh-ruh tersebut ada yang melihat bentuk fisik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang terlihat bagi mereka adalah lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasara rasulan bainas salatin, maka suatu saat orang tersebut oleh Allah ditakdirkan dan dijadikan sebagai para utusan di antara para penguasa. Wa minhum, dan di antara mereka para ruh yang ada setelah diperintahkan Allah untuk memandang bentuk fisik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terlihat adalah tenggorokan beliau, maka yang melihat tenggorokan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu saat oleh Allah dijadikan dan ditakdirkan sebagai orang yang memberi pitutur, memberi nasihat, dan para muadzin. Wa minhum mar'a lihyatahu, dan juga ada di antara para ruh-ruh yang ada dan diperintahkan oleh Allah untuk memandang bentuk fisik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang terlihat adalah jenggot beliau, maka jadilah ia seorang
yang berjuang di jalan Allah. Di antara mereka ada orang-orang yang melihat leher beliau, maka suatu saat jadilah ia seorang pedagang. Wa minhum, di antara para ruh, ada yang melihat kepada bentuk fisik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang terlihat oleh mereka adalah kedua lengan beliau, maka jadilah mereka tukang mengurus kuda dan tukang pedang. Di antara mereka ada pula yang diperintahkan oleh Allah untuk memandang bentuk fisik baginda Nabi, dan yang terlihat bagi mereka adalah lengan kanan, maka jadilah ia tukang bekam. Di antara mereka para ruh yang diperintahkan oleh Allah untuk memandang bentuk fisik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang terlihat bagi mereka adalah lengan kiri beliau, maka bagi mereka yang melihat lengan kiri beliau kelak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan orang yang bodoh. Wa minhum mar'a kaffahul aiman fasara surrafan. Ada pula di antara para ruh yang ada yang diperintahkan oleh Allah untuk memandang bentuk fisik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang terlihat oleh mereka adalah telapak tangan kanan baginda Nabi Muhammad, maka kelak Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan orang yang memandang telapak baginda Nabi menjadi orang-orang yang ahli di dalam masalah keuangan, dan orang-orang yang ahli di dalam membordir. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, di antara para ruh juga ada yang diperintahkan oleh Allah untuk memandang bentuk fisik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang terlihat bagi mereka adalah telapak tangan kiri, maka jadilah ia seorang yang ahli dalam takaran dan timbangan. Di antara mereka ada pula yang oleh Allah diperintahkan untuk memandang bentuk fisik baginda Nabi, dan yang terlihat bagi mereka adalah kedua tangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah ia seorang yang dermawan dan orang yang pandai. Wa minhum, di antara mereka juga ada yang diperintahkan oleh Allah untuk memandang bentuk fisik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang terlihat bagi mereka adalah tangan kiri, maka suatu saat Allah jadikan orang-orang tersebut menjadi orang yang kikir. Ma'asyiral muslimin
yang berbahagia. Demikian tadi pembahasan tentang bagian-bagian dari penciptaan ruh yang mulia, yakni ruh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.